sistemnya itu hanya terdiri atas dua elektroda saja. Nah, di sini kita nanti akan menamai si indikator elektrodnya itu sebagai working electrode, sebagai sistem yang akan kita perhatikan. Dan yang ketiga itu ada yang namanya eh, elektroda, ada counter electrode. Atau kalau misalnya di sistem potensiometri itu kita kenal, atau sistem yang hanya terdiri atas dua elektroda itu kita mengenalnya dengan junction electrode. Seperti yang ditampilkan di gambar ini, junction electrode yang dimaksud itu adalah si Fritz yang di sini. Nah, untuk mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa reference elektrod itu adalah elektroda yang sudah diketahui nilai uh, uh, nilai potensial redoksnya. Jadi si reference elektrod itu dalam kondisi apapun nilainya tetap dan nilainya sama. Nah, fungsi dari si reference elektrod ini adalah untuk membantu kita menemukan nilai potensial reduksi dari elektroda kerja atau working electrode yang kita punya. Karena kalau teman-teman ingat kembali di tutor kita UTS sebelumnya, untuk mengetahui konsentrasi atau untuk mengetahui konsentrasi suatu analit yang ingin kita analisis, kita perlu menggunakan data dari working electrode. Nah, dengan menggunakan persamaan Nernst yang sudah teman-teman pelajari. Jadi karena pada alat dia itu hanya membaca perbedaan potensi antara reference electrode dengan working electrode, oleh karena itu kita butuh si reference electrode yang sudah ada nilainya, sehingga nanti untuk mencari nilai dari si working electrode-nya tinggal kita mengurangi atau menjumlahkan nilai dari uh, beda potensial terhadap reference electrode-nya. Nah, secara garis besar, reference electrode yang paling sering digunakan itu adalah referensi Calomel electrode dengan yang tersusun atas suatu sistem kalomel kalomel atau merkuri klorida, yang mana nanti dia akan mengalami reaksi seperti yang ada dalam slide dengan nilai standar kalomel electrode atau standar potensialnya itu atau ESC-nya itu adalah bernilai 0,244. Kemudian yang kedua ada agi-agi shell electrode uh, yang punya nilai potensialnya itu adalah sebesar 0,197. Jadi nanti kalau misalnya di dalam suatu sistem, misalnya kan kita bicara tentang voltametri, di voltametri itu kan ada banyak, sebenarnya ada banyak jenis atau banyak jenisnya. Nah, kebanyakan mereka menggunakan reference electrode itu kalau bukan AgCl, ya si Calomel electrode ini. Tapi kebanyakan menggunakan AgCl. Nah, ini untuk reference electrode. Mungkin teman-teman sudah tidak asing. Dan selanjutnya kita masuk ke si elektroda, jenis elektroda berikutnya, yaitu adalah si indikator elektroda. Nah, indikator elektroda atau yang akan kita bahas ini kita sebut sebagai working electrode. Jadi si working electrode ini adalah komponen, baik ketiga elektroda ini memiliki peran yang penting ya teman-teman. Akan tetapi kalau dalam proses analisis elektrokimia, si working electrode ini bisa kita katakan sebagai kuncinya karena dialah tempat di mana reaksi elektro kimia itu akan berlangsung atau reaksi redox itu diinginkan. Nah, ada beberapa faktor uh, yang harus kita pertimbangkan dalam memilih suatu working electrode. Yang pertama itu bahannya harus menunjukkan perilaku redox yang menguntungkan dengan analit. Jadi artiannya adalah working electrode yang kita pakai itu benar-benar bisa menyediakan atau bisa mengadakan reaksi dengan analit yang ada di sekitar permukaan elektrodanya. Kemudian yang kedua, jendela potensial di mana elektroda bekerja dalam larutan uh, harus selebar mungkin untuk memungkinkan karakterisasi analit tingkat terbesar. Ini maksudnya adalah jendela potensial itu maksudnya besaran nilai potensialnya itu harus luas. Jadi dari range misalnya 0 sampai 30 atau 0 sampai 40 di mana nilai-nilai itu sudah menampung elektroda standar dari
banyak analit yang ingin kita analisis. Jadi kalau misalnya jendela potensialnya kecil, yang elektroda yang kita pilih, tapi analit yang kita ingin analisis ternyata nilai E-selnya atau nilai potensial selnya itu lebih besar dari si range potensial dari si working electrode, itu akan mengakibatkan kita tidak bisa menganalisis konsentrasi ataupun parameter apa yang ingin kita tentukan dengan menggunakan metode elektrokimia. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui seberapa luas range dari potensial elektroda dari working electrode. Kemudian pertimbangan tambahan itu adalah biaya material, kemudian kemampuannya untuk dikerjakan atau dibentuk menjadi geometri yang berguna, kemudian juga kemudahan pembaruan permukaan setelah pengukuran, dan juga toksisitas. Jadi uh, kita harus memperhatikan kualitas dari si elektroda kerja. Bisa saja misalnya dia sangat sensitif, dia punya sensitivitas yang bagus, LOD LOQ-nya bagus, tapi ternyata dia toksik di lingkungan. Misalnya contohnya itu adalah penggunaan working electrode berupa merkuri yang biasanya digunakan pada dropping mercury electrode. Nah, si uh, DME ini sebenarnya punya tingkat nilai LOD dan LOQ yang baik, tingkat atau jangkauan analisisnya hingga pada konsentrasi yang sangat rendah. Akan tetapi menjadi permasalahannya adalah si merkuri ini beracun. Oleh karena itu, maka diperlukan elektroda lain yang lebih ramah lingkungan. Nah, karena kondisi inilah, makanya uh, working electrode ini adalah elektroda yang paling sering dimodifikasi permukaannya. Jadi biasanya orang-orang yang bekerja di bidang uh, elektrokimia, fokus mereka itu adalah bagaimana menyediakan working electrode, permukaan working electrode yang spesifik untuk target yang ingin dianalisis. Karena itu makanya dibuat modifikasi permukaannya. Seperti yang kemarin teman-teman sudah belajar di UTS, bagaimana kita memodifikasi permukaan elektroda untuk menganalisis keratin ataupun urin, amonia, dan sebagainya. Itu kan diperlukan permukaan yang spesifik, yang cocok agar bisa menginisiasi reaksi elektrokimia agar si analit tersebut dapat dianalisis. Jadi ini adalah poin penting yang harus teman-teman ingat dari si working electrode. Jadi pertimbangan untuk memilih working electrode itu ada pada bahan materialnya, kemudian jendela potensialnya, dan ketiga itu adalah uh, kemudahannya untuk di biaya material, kemampuannya untuk diubah ke berbagai bentuk geometri, dan juga toksisitasnya. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, terus mengapa penting untuk memodifikasi permukaannya? Karena yang pertama itu untuk meningkatkan sensitivitas. Karena biasanya uh, misalnya untuk uh, keperluan-keperluan tertentu kita perlu memodifikasinya dengan misalnya nanopartikel, karbon nanotube, kemudian grafen dan polimer konduktif dengan tujuan yang spesifik. Kemudian juga untuk meningkatkan selektivitas seperti yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya untuk uh, misalnya sebagai sensor glukosa atau untuk kreatin dan sebagainya, itu diperlukan selektivitas yang tinggi sehingga modifikasi itu diperlukan. Kemudian juga untuk meminimalkan fouling atau pembentukan kotoran pada permukaan. Dan yang keempat itu untuk memperluas rentang aplikasi, dan yang terakhir untuk mengubah kinetika reaksinya. Selanjutnya ada counter electrode. Nah, eh, dalam konfigurasi tiga elektroda yang susun atas working electrode, reference electrode, dan counter electrode, jadi potensial itu sepenuhnya dikontrol oleh potensiostat antara working electrode dan juga si reference electrode saja. Dan si CE itu bukan pengendali potensial, dia itu tugasnya adalah mengakomodasi arus yang mengalir dari atau ke working electrode, sehingga
reaksi redoks di working electrode itu dapat counter electrode itu sebenarnya ada reaksi kimia yang berlangsung, misalkan oksidasi air ataupun misalkan adanya reduksi air. Nah, adapun juga reaksi lain yang eh, mungkin muncul pada kantasi atau reduksi anion dan sebagainya. Nah, untuk pemilihan si counter electrode itu sendiri, itu intinya adalah dia harus inert. Inert tidak ikut beraksi membentuk spesies yang bermasalah. Kemudian katalitik untuk reaksi komplementer. Dan kemudian permukaan yang besar, kemudian stabil dalam range potensial yang dioperasikan. Kenapa harus inert? Kalau misalnya dia tidak inert, itu kan akan terbentuk spesies yang bermasalah. Nah, kalau misalnya spesiesnya itu muncul di sekitaran sini, sekitaran counter electrode dan kemudian terbawa ke working electrode, maka dia akan mengganggu proses sensing atau proses analisis yang terjadi pada permukaan working electrode. Inilah yang mendasari kenapa counter electrode itu diposisikan sejauh mungkin dengan si working electrode. Harapannya adalah agar ketika reaksi elektrokimia dilakukan pada kondisi diam, spesies-spesies tertentu itu tidak bergerak dengan sporadik menuju permukaan working electrode sehingga tidak mengganggu kinerja dari si working electrode-nya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode-metode dalam elektrokimia. Metode yang pertama itu polarografi. Eh, saya cuma mau mengingatkan kembali ke teman-teman, dalam polarografi itu eh, sebenarnya yang paling penting itu yang akan kita bahas itu adalah eh, elektroda yang nanti kita gunakan dalam polarografi. Nah, tapi untuk mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa uh, sebenarnya untuk menganalisis konsentrasi suatu analit menggunakan polarografi itu sebenarnya uh, mudah saja, itu mirip seperti kita menganalisis menggunakan UV vis. Kuncinya adalah kita memiliki data diffusion current-nya, uh, itu bisa kita gunakan selanjutnya untuk menentukan uh, konsentrasi dari uh, analit yang ingin kita tentukan. Nah, polarografi ini paling ideal untuk menganalisis spesies elektroaktif yang mengalami reaksi reduksi pada permukaan merkuri, karena di polarografi itu kan digunakan working electrode itu adalah DME ya kalau tidak salah, drop mercury electrode. Nah, dia ini akan sangat cocok dianalisis dengan polarografi karena uh, dia dapat mengalami reduksi. Jadi kriteria umum spesies yang cocok untuk polarografi itu adalah dia dapat mengalami reduksi, kemudian tidak merusak permukaan merkuri, kemudian memiliki kinetika transfer elektrod yang baik dan mampu membentuk gelombang polarografi yang jelas. Kemudian kelompok spesies yang sangat sesuai untuk polarografi itu adalah kation, kation logam berat, karena merkuri itu dapat membentuk amalgam, amalgam dengan banyak logam. Jadi reaksi reduksinya itu stabil dan eh, dan sifat ini membuat dia memiliki sensitivitas yang eh, sangat baik dengan eh, konsentrasi yang sangat kecil dari nanogram per liter sampai mikrogram per liter. Akan tetapi si polarografi ini memiliki kelemahan. Jadi kelemahannya itu adalah dia ketergantungan pada spesies elektroaktif. Jadi akibatnya teknik ini itu tidak dapat bersifat universal. Dia hanya spesies yang mudah direduksi pada rentang potensial si raksa yang dapat dianalisis. Jadi tidak semua analit itu elektroaktif, terutama misalnya kation alkali tanah ataupun anion stabil. Kemudian
interferensi ion logam lain yang memiliki potensial mirip. Jadi misalkan jika dua ion logam memiliki potensial reduksi yang mirip, misalkan kadmium dan juga zinc, puncak polografinya itu bisa tumpang tindih sehingga sulit dipisahkan dan akhirnya akan mengganggu proses analisis atau pembacaan untuk spesifik terhadap logam tertentu. Kemudian juga keterbatasan pada bahan. Jadi penggunaan merkuri itu memiliki keterbatasan secara praktis karena merkuri itu beracun, sehingga dia memerlukan pembuangan limbah khusus, handling alat dengan hati-hati, kemudian ada regulasi yang ketat. Kemudian juga si eh, teknik ini tidak cocok atau sulit jika dilakukan pada larutan tidak berair. Karena merkuri itu memiliki kelarutan terbatas dalam pelarutan air, kemudian rentang potensinya dapat berubah ketika berada di lautan tidak berair. Viskositas pelarut itu akan mengubah difusivitas. Jadi kalau misalkan kita menggunakan ketika kita menggunakan larutan berair, itu viskositasnya cenderung lebih rendah dibandingkan misalkan kita pakai pelarut organik lain yang non akus. Jadi itu memiliki tingkat eh, viskositas yang tinggi. Ketika viskositas atau kekentalan itu tinggi, proses difusi atau perpindahan analit dengan konsentrasi tinggi ke permukaan elektroda yang memiliki konsentrasi rendah itu akan susah berpindah karena itu tadi karena kental sehingga dia sulit untuk bergerak dan berpindah ke permukaan si uh, merkuri. Kemudian ya si polarigrafi ini paling optimalnya ya memang hanya untuk sistem yang berair saja. Jadi itu tadi adalah kelebihan dan juga kelemahan dari si teknik polarigrafi. Kalau kelebihannya ya si polarigrafi ini sangat sensitif kalau misalnya kita mau menganalisis yang namanya logam berat, spesies-spesies elektroaktif. Terlebih lagi logam berat karena dia bisa menghasilkan amalgam dengan banyak uh, logam. Sedangkan kelemahannya itu tadi ada ketergantungannya kepada spesies elektroaktif, kemudian bisa saja ada interferensi di dalamnya yang mengganggu pembacaan hasil analisis, kemudian sifatnya sendiri yang beracun, dan juga uh, ketidakkompatibilitasnya apabila dilakukan analisis pada larutan tidak berair. Selanjutnya, uh, ada yang namanya hanging drop mercury electrode. Jadi kurang lebih hanging drop mercury electrode itu probe-nya seperti pada gambar di samping itu terdiri atas reservoir of mercury, tempat di mana si merkurinya itu di tempat awal si penampungan si merkurinya, kemudian ada inlet of jalur untuk masuknya gas nitrogen, kemudian ada counter electrode, ada reference electrode, dan ada si dropping mercury electrode-nya. Kemudian juga ada gelas capillary. Jadi uh, nanti ada perbedaan antara hanging drop dan juga drop mercury electrode. Jadi sebenarnya kalau bilang drop mercury electrode, jadi drop mercury electrode dan hanging drop mercury electrode ini berbeda karena kalau drop mercury electrode itu kan drop. Jadi si merkurinya itu akan jatuh. Jadi awalnya dia muncul di uh, elektrodanya. Nanti setelah dia sudah bereaksi sedikit, dia akan jatuh ke bawah. Itu untuk dropping merkuri elektrod. Jadi dia akan jatuh terus, dan jatuh terus ketika sudah uh, selesai bereaksi dengan analit. Nah, bedanya dengan si uh, drop merkuri elektrod, si hanging drop merkuri elektrod ini, dia cuma muncul satu tetes. Jadi dia di propnya langsung dari propnya itu dari ujungnya itu nanti kemudian akan muncul tetesan merkuri yang terus menggantung di permukaan elektrodanya. Jadi dia tidak jatuh seperti si drop merkuri elektrod, tapi dia menggantung di permukaan uh, elektrodanya dan dia akan terus ada di situ selama proses analisis berlangsung. Nah, untuk hanging drop mercury sendiri ini ada uh, penjelasan spesifik mengenai masing-masing komponen yang ada pada si hanging drop mercury electrode. Teman-teman bisa perhatikan ada
reservoir sebagai yang fungsinya untuk menyimpan merkuri, kemudian ada sistem penggerak yang ada 01 ini uh, atau yang biasa disebut valve itu mengatur pembentukan tetes, sedangkan gelas kapilerinya itu saluran yang menyambungkan reservoir merkuri ke permukaan larutan. Kemudian ada dropping atau hanging mercury electrode-nya, itu fungsinya sebagai elektroda kerja, tempat terjadinya reaksi reduksi atau oksidasi analit. Nanti ada penjelasan lain untuk beberapa komponennya, itu bisa teman-teman nanti lihat di uh, bagian notes yang ada di setiap PPT. Jadi nanti teman-teman uh, setiap baca PPT-nya juga nanti jangan lupa untuk lihat notes yang ada di uh, PPT-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode dalam elektrokimia, metode voltametri. Tapi sebelum ke si metode ini, mungkin teman-teman ada pertanyaan mungkin atau lanjut saja. Lanjut dulu ya, Kak. Oh, oke. Eh, Kalau misalnya terlalu kecepatan juga bisa chat saja ya, teman-teman, supaya saya bisa. Mungkin tadi terlalu kecepatan atau bagaimana, bisa di chat saja. Kemudian metode selanjutnya itu adalah metode voltametri. Nah, kemarin kan eh, teman-teman sudah belajar salah satu tekniknya. Jadi secara umumnya itu si voltametri itu masih lagi dibagi dalam beberapa bagian, yaitu ada voltametri linear atau sweep, itu ada cyclic voltametri, dan juga eh, linear sweep voltametri. Kemudian juga ada voltametri berpulsa atau voltametri berpuls, itu dengan puls yaitu ada eh, DPV, kemudian SWV, NPV, dan juga eh, SV. Kemudian juga ada voltametri stripping, eh, kemudian juga ada voltametri kronoteknik, eh, kemudian juga ada voltametri AC dan juga electrochemical impedance spectroscopy. Nah, ini kita akan sebenarnya fokusnya kita tuh sebentar ini cuma hanya di si DPV. Tapi sebenarnya eh, konsep kerjanya itu sebenarnya sama dengan siklus voltametri. Ada tegangan yang dialirkan pada sistem, pada analit, kemudian nanti akan ada arus atau puncak arus yang terbentuk. Jadi untuk jadi voltamogram dari siklus voltametri teman-teman sudah pasti sudah bisa menentukan, sudah hafal bentuknya. Sedangkan untuk DPV itu bentuknya seperti ini, hampir mirip seperti puncak-puncak kromatogram pada misalnya HPLC ya teman-teman. Jadi si puncaknya ini uh, yang tajam dan simetris itu menunjukkan bahwa analit itu bereaksi secara reversibel atau kuasi reversibel pada kondisi puls tersebut. Kemudian ketinggian puncak itu proporsional pada konsentrasi. Sedangkan resolusi antara puncak lebih baik dibandingkan si uh, siklus voltametri. Nah, diferensial pulse voltametri ini mengukur arus sebagai respon terhadap rangkaian potensial yang dinaikkan secara bertahap dan diberi pulsa, diberi puls pada setiap langkahnya. Nah, si DPV ini termasuk teknik voltametri berpulsa atau uh, yang berdenyut. Puls di sini maksud denyut ya. Ya, di mana dia mampu menurunkan level noise karena dengan adanya si pulse ini, dia fungsinya itu adalah untuk mengkoreksi keberadaan yang namanya uh, si potensial kapasitif atau arus kapasitif. Nah, jadi di uh, DPV ini atau differential pulse voltametri itu uh, ketika potensial ditingkatkan dengan seiringnya waktu bertambah, itu akan uh, terbentuk dua pengukuran. Jadi yang pertama uh, untuk titik S1 itu uh, titik sebelum adanya
pulsa di denyut diberikan. Kemudian yang S2-nya lagi itu adalah setelah uh, pulse-nya itu diberikan. Nah, perbedaan arus per pulse ini itu akan dicatat sebagai fungsi dari tegangan eksitasi yang meningkat secara linear. Kemudian kurva diferensial yang dihasilkan itu terdiri dari puncak yang tingginya berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi tinggi puncaknya itu tinggi puncaknya yang ini itu eh, proporsional dengan konsentrasi analit. Sedangkan posisi puncak atau peak potensialnya itu karakteristik dari spesies redox tertentu. Jadi nilai EP yang dihasilkan itu atau potensial peaknya itu spesifik untuk analit yang ingin kita analisis. Jadi biasanya uh, kalau praktiknya itu adalah untuk dengan DPV itu misalkan kita variasi konsentrasinya sekian, 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 itu nanti akan muncul peak pada potensial peak yang sama, tapi dengan intensitas puncak yang berbeda. Nah, uh, atau proses penggunaan DPV ini sebenarnya sama kalau misalnya kita pakai uh, kayak kemarin siklofotometri ataupun polarigrafi, ini sebenarnya kerjanya sama. Untuk menentukan konsentrasi analit, kita harus buat kalibrasinya. Kalibrasinya itu adalah dengan memvariasikan konsentrasinya. Nah, dari variasi konsentrasi itu didapat uh, nanti puncak peaknya. Jadi nanti kita variasikan konsentrasi, terus di masing-masing konsentrasi tersebut, uh, misalnya konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5 ppm, itu kita analisis dengan DPV. Nanti kan dia akan muncul peak di nilai potensial yang sama secara bertahap, dan itu setiap peningkatan konsentrasi itu akan menghasilkan puncak-puncak peak yang berbeda intensitasnya. Nah, itu nanti yang kemudian kita gunakan untuk sebagai standar. Kemudian analitnya akan kita analisis juga dengan DPV, nanti juga akan menghasilkan puncak seperti ini. Nanti puncaknya itu atau IP-nya itu yang kita pakai untuk kita masukkan ke dalam si persamaan regresi yang sudah kita dapat sebelumnya. Jadi sebenarnya uh, proses analisisnya secara matematis itu kurang lebih sama dengan yang kalian lakukan ketika kalian analisis menggunakan UV vis ataupun menggunakan polarigrafi. Tadi seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa pulsnya itu diberikan dengan upaya untuk menghilangkan noise. Noise-nya itu apa? Noise-nya itu adalah arus kapasitifnya. Dengan adanya si pulse yang diberikan itu harapannya adalah dia dapat menghilangkan atau mengkoreksi keberadaan si uh, arus kapasitifnya sehingga nanti tidak menghasilkan atau akan menghasilkan sinyal yang lebih bersih dan sensitif. Kemudian selanjutnya ada atau ketergantungan utama. Jadi si differential pulse voltmetry ini sebenarnya bisa bekerja dengan baik apabila memenuhi syarat-syarat tertentu atau dia itu bergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Uh, yang pertama itu adalah uh, stabilitas double layer dan arus kapasitif yang rendah. Jadi si DPV ini hanya akan bekerja optimal jika arus kapasitif itu dapat ditekan seminimal mungkin. Tadi kan uh, di sini itu nanti kan ada yang namanya uh, di puncak S1 ini itu ada si uh, arus kapasitifnya. Nah, harapannya adalah si arus kapasitif ini tidak besar sehingga dia tidak mengganggu analisis. Jadi DPV ini sangat bergantung sekali terhadap kemampuan si elektroda kerja sebenarnya dalam mengurangi si arus kapasitif itu. Jadi itu ketergantungan yang pertama. Kemudian
besarnya si arus kapasitif ini sebenarnya bergantung pada kapasitas double layernya, kemudian kecepatan perubahan potensialnya dalam waktu tertentu, serta material permukaan working electrode-nya. Jadi secara praktikal si DPV ini akan bekerja dengan sangat baik jika yang pertama elektrodanya itu bersih, eh, kemudian permukaannya homogen, kemudian elektrolitnya itu konduktif, dan instrumennya itu low noise. Jadi harapannya adalah ketika elektrolit dan DPV ini bisa bekerja dengan baik kalau misalnya ketika kita memakai si elektroda kerjanya itu kita tidak lupa untuk membersihkannya secara rutin. Jadi setiap kali pemakaian si working electrode-nya itu wajib untuk dibersihkan dengan benar. Kemudian juga si DPV ini bergantung juga terhadap kinetika transfer elektronnya. Jadi karena si DPV ini bekerja dengan pulsa pendek, jadi laju transfer elektron itu harus cukup cepat agar reaksinya itu menjadi lebih quasi steady state, berada pada kondisi yang cenderung lebih stabil. Nah, jika reaksinya lambat, itu konsentrasi interface-nya itu akan tidak stabil, kemudian respon arusnya berubah, dan akan mengakibatkan puncaknya itu terdistorsi. Jadi dia bisa bergerak ke, jadi puncaknya itu bisa bergerak ke potensial yang lebih besar atau lebih lebih positif atau lebih negatif. Padahal misalkan potensialnya di angka sekian, 1, sekian, positif negatif 1, sekian, tapi ternyata karena kinetika transfer elektronnya itu lambat, itu mengakibatkan dia adanya pergeseran ke misalnya angka yang lebih positif, misalnya dari -1,2 jadi 0 misalnya, atau 0,1 misalkan, seperti itu. Jadi dengan kata lain, si DPV ini sangat baik jika kita menganalisis suatu reaksi redoks yang reaksinya reversibel dan cepat. Kemudian molekul aromatik dan logam terlarut, tapi tidak baik atau kurang baik untuk reaksi multi elektron yang lambat. Eh, Kemudian atau reaksi biomolekul besar yang memerlukan orientasi tertentu, misalkan DNA atau protein. Kemudian ketergantungan berikutnya itu adalah si diferensial plus voltametri ini bergantung sekali pada transfer massa yang harus didominasi oleh proses difusi. Jadi ketika uh, jadi artinya difusinya dominan, tidak ada konveksi, kemudian juga uh, jadi karena uh, dengan adanya pengangkutan massa stabil, itu perubahan kecil pada gradien konsentrasi dekat elektrolit itu dapat terbaca. Jadi sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dari si elektroda kerjanya itu sendiri. Kemudian ketergantungan terakhir itu adalah kondisi permukaan elektroda kerja itu harus stabil. Jadi DPV ini sangat bergantung pada permukaan elektroda. Jadi permukaannya itu harus konsisten secara kimia dan fisik. Artinya dia itu tidak uh, falling, tidak ada trace atau pengotor setelah pemakaian, tidak berubah, uh, berubah itu karena adanya bubbling atau ya bubbling dari counter electrode, kemudian juga tidak terlapisi produk redoxnya. Kemudian juga double double layer yang terbentuk itu harus stabil. Jadi tidak boleh sering terjadi perubahan muatan dan tidak boleh ada absorpsi kompetitif ion. Karena jika permukaan berubah sedikit, maka akan merubah baseline dari si DPV itu sendiri. Jadi intinya ya sebisa mungkin kita menjaga si elektroda kerjanya agar uh, atau memilih elektroda kerja yang tidak menghasilkan uh, fouling ataupun tidak mengadakan absorpsi di permukaannya. Kemudian metode selanjutnya, uh, saya tidak tahu kemarin kalian juga belajar tentang baterai atau tidak, tapi uh, saya akan coba bahas tentang salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis atau mengkarakterisasi
sifat atau kemampuan atau kinerja eh, dari baterai itu sendiri. Nah, jadi salah satu metodenya itu adalah chronopotensiometri. Jadi chronopotensiometri itu datangnya dari bahasa Yunani, ada chrono, waktu, dan juga potensiometri itu pengukuran tegangan. Jadi pada chronopotensiometri itu adalah eh, tujuannya itu adalah untuk mempelajari bagaimana sistem merespon terhadap perubahan potensial. Jadi bagaimana kinerja baterai ketika potensial itu diberikan atau proses discharge atau pemakaian baterai itu dilakukan pada selang waktu tertentu. Jadi pemakaian atau discharge baterai itu akan kita lihat fungsi kerjanya selama perubahan waktu tertentu. Itu kira-kira uh, seperti apa sebenarnya. Nah, jadi di chronopotensiometri itu sebenarnya yang terjadi pada permukaan elektroda itu seperti apa? Nah, yang pertama itu ada istilahnya instan instantaneous ER drop atau penurunan tegangan langsung. Jadi pada pada waktu pertama kali kita melakukan discharge atau pemakaian baterai, itu arus konstan akan mulai mengalir dan resistansi di dalam itu menyebabkan tegangan turun secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua itu adalah pembentukan electrical double layer atau lapisan ganda listrik. Jadi ketika arus itu kita paksa mengalir, ion bermuatan di sekitar elektroda itu akan tersusun ulang dan akan terbentuklah lapisan Helmholtz dan lapisan difusi. Nah, kemudian setelah itu barulah proses redoks itu akan dimulai atau adanya transfer elektron di permukaan. Jadi uh, secara garis besar sama pada redox biasanya pada katoda itu mengalami reduksi, pada anoda itu mengalami oksidasi. Nah, kemudian setelah proses redox selesai itu akan muncul fenomena difusi uh, yang menjadi faktor utama keberhasilan atau kinerja dari si baterai. Jadi akan ada proses difusi di situ, kemudian terjadinya polarisasi konsentrasi di permukaan elektroda. Nah, setiap kurva memiliki arus discharge yang berbeda. Jadi arus pemakaiannya itu akan berbeda. Jadi kalau misalkan kita lihat dari grafik ini, ya kalau misalnya dia semakin ke kiri, itu kan waktunya semakin, kalau misalnya bentuk kurvanya semakin ke kiri atau semakin ke waktu yang kecil, lebih pendek, itu akan menghasilkan arus yang lebih besar. Nah, kemudian apabila semakin ke kanan, itu akan menghasilkan waktu yang lebih lama. Uh, Artinya kalau misalnya waktu lebih lama berarti arusnya akan lebih kecil. Jadi itu cara untuk menginterpretasi grafik dari chronopotensiometri. Jadi untuk melihat sebenarnya uh, arus yang paling rendah kecil itu dihasilkan di uh, kondisi yang seperti apa. Itu dengan cukup melihat si uh, grafik ini. Nah, jadi untuk menganalisis si grafik dari chronopotensiometri ini, jadi ada beberapa bagian-bagian yang harus teman-teman perhatikan. Jadi yang pertama, teman-teman mungkin bisa lihat di bagian kuningnya. Eh, itu misal dari titik biru yang ini, itu kan dia turun ketika waktu belum sampai 1 jam, jadi bisa kita katakan ketika waktu yang relatif singkat, itu tiba-tiba terjadi penurunan yang tiba-tiba, serentak dan tiba-tiba hingga dia mendekati uh, potensial sebesar 4 volt. Nah, penurunan tiba-tiba ke angka ini sebelum akhirnya kemudian dia mendatar warna hijau, itu dikenal sebagai potensial terpasang baterai. Jadi ketika dia dari titik biru kemudian tiba-tiba turun dan menuju ke kondisi landai ini, itu disebut sebagai potensial terpasang baterai. Jadi itu adalah tegangan yang muncul akibat semua proses elektrokimia yang sedang berlangsung saat baterai bekerja. Jadi ketika baterai mulai digunakan atau discharge, tegangan awalnya itu turun sedikit secara tiba-tiba. Setelah itu tegangan menjadi stabil. Nah, tegangan stabil inilah yang disebut potensial terpasang. Jadi ketik, eh, jadi
Kalau teman-teman perhatikan, dia tiba-tiba drop. Nah, ketika dia potensial sekitar 4 atau 3,9 ini, dia cenderung agak landai. Nah, kecenderungan untuk membentuk eh, grafik yang landai inilah yang kita kenal sebagai potensial terpasang. Kemudian ada istilah juga adalah ketika dari biru, dari misalkan ini 4,3 misalkan turun ke 4 secara tiba-tiba ini, atau 4,25 ke 4 ini adalah istilah yang kita sebut sebagai ER drop, yaitu turunnya tegangan karena resistansi internal baterai saat arus dilepaskan. Sedangkan garis yang lurus tadi itu kita sebut sebagai plateau discharge atau tegangan yang relatif konstan. Ini adalah fase di mana reaksi interkalasi pada katoda atau anoda berjalan secara stabil. Nah, setelah itu, uh, setelah dia landai, dia akan mengalami penurunan yang ditandai dengan kotak merah ini, atau penurunan dari sini sebenarnya, mulai mengalami penurunan. Nah, penurunan itu disebut sebagai cut-off region, yang mana uh, saat kapasitasnya hampir habis, kapasitas baterainya hampir habis, tegangannya itu jatuh secara cepat menuju cut off. Jadi waktu cut off-nya itu lebih cepat untuk arus yang besar. Jadi setiap kurva mewakili arus discharge yang berbeda. Seperti yang tadi sudah disampaikan, semakin ke kiri itu waktu lebih pendek, arus lebih besar. Semakin ke kanan, waktu lebih lama, arus semakin kecil. Eh, ini mungkin penjelasan untuk metode-metode dalam elektrokimianya. Mungkin teman-teman mau kita langsung saja dulu ke pembahasan soalnya atau bagaimana? Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya saja dulu. Untuk pembahasan soal UAS 2023 untuk yang soal nomor satu, itu teman-teman bisa buka kembali di PPT ini yang bagian polarigrafi. Teman-teman bisa baca saja di situ, sudah ada penjelasannya. Nah, kita akan lebih fokus kepada eh, bentuk soal nomor 2. Jadi, amatilah bentuk fotomogram scan linear atau linear sweep voltammetry berikut yang dilakukan masing-masing dalam larutan yang diaduk dan tanpa diaduk. Kemudian asumsikan bahwa transfer elektron terjadi pada kecepatan sedang. Yang pertama, jelaskan alasan mendasar mengapa arus dalam larutan yang diaduk itu mencapai arus pembatas yang konstan, dan mengapa dalam larutan yang tenang ditemukan puncak. Dan pertanyaan kedua, jelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi satu, kenaikan arus untuk kedua kurva, dan yang kedua, arus pembatas untuk kurva sebelah kiri, dan yang ketiga, penurunan arus melampaui puncak untuk kurva sebelah kanan. Jadi kemarin kalau misalnya teman-teman ingat di UTS, di awal sekali sebelum kita memulai pembahasan soal atau memulai pembahasan materi yang lebih lanjut, di awal itu kan saya memberikan kalian review singkat tentang uh, bagaimana reaksi elektrokimia itu berlangsung, atau di reaksi elektrokimia itu kan kita sebenarnya fokus utamanya itu adalah bagaimana kita mempelajari uh, transfer elektron atau kinetika reaksinya, dan juga transport massanya. Nah, kalau teman-teman baca baik-baik soalnya, itu dia ada sebut lautan yang diaduk dan lautan yang tidak diaduk. Kalau teman-teman paham atau ingat dengan beberapa jenis dari transport massa, teman-teman pasti sebenarnya bisa langsung uh, paham arah jawaban dari pertanyaan ini. Ketika kita membahas mengenai transport massa di pertemuan UTS kemarin, itu kan transport massa itu terbagi atas tiga, yaitu difusi, ada konveksi, dan juga migrasi. Nah, migrasi itu kan sebenarnya merupakan salah satu transport massa yang tidak terlalu diperhitungkan di dalam suatu reaksi elektrokimia atau dalam suatu sistem elektrokimia. Yang biasanya paling sering diperhatikan itu adalah dua ini, yaitu konveksi dan juga si difusi.
Nah, difusi itu merupakan suatu proses perpindahan konsentrasi dari bulk konsentrasi menuju ke konsentrasi rendah. Jadi kalau kita bicara difusi, kita bicara gradien konsentrasi, perubahan konsentrasi atau perpindahan konsentrasi dari tinggi ke rendah. Sedangkan konveksi itu berkaitan dengan uh, transport massa yang disebabkan oleh adanya uh, pergerakan larutan yang disebabkan oleh pengadukan. Nah, jadi ketika uh, pengadukan dilakukan, itu akan menciptakan lapisan batas konsentrasi yang tinggi dan arus massa yang tetap ke elektroda. Nah, akibatnya laju suplai reaktan ke permukaannya itu menjadi hampir konstan selama kita meng-sweep si kerjanya atau kita otak-atik si potensial kerjanya. Nah, bila potensialnya cukup untuk mereduksi atau mengoksidasi spesies permukaan, uh, permukaan akan segera mengkonsumsi spesies pada laju yang dikontrol, kemudian arus menjadi terbatas oleh transport massa, dan dia akan menghasilkan nilai hampir konstan. Eh, jadi ini maksudnya di sini kenapa dia bisa jadi konstan seperti ini? Kan kalau misalnya kalau misalnya kita mengharap di siklus voltametri kemarin kan kita lihat ya bahwa akan terbentuk peak seperti gambar yang B ini kan. Nah, gambar B itu terjadi karena reaksi itu sepenuhnya dikontrol oleh difusi. Jadi pada permukaan elektrodanya itu ada perpindahan, uh, ada region atau wilayah yang kekurangan spesies analit dan ada region yang kaya akan spesies analitnya. Jadi akhirnya agar reaksi di dekat elektroda yang konsentrasinya rendah itu bisa terus berlangsung, si uh, analit dengan konsentrasi tinggi itu harus berpindah ke dekat permukaan elektroda sehingga dia bisa mengadakan reaksi terus-menerus hingga mencapai kondisi optimalnya ya sehingga menghasilkan peak. Nah, berbeda dengan kondisi difusi, pada kondisi dia mengalami konveksi atau larutan diaduk, awal mula-mulanya ada ada yang namanya gradien konsentrasi itu. Tapi ketika semakin lama pengadukan dilakukan, yang awalnya kalau kita tidak mengaduk atau kita tidak mengapakan si sistemnya itu kan si akan ada beda konsentrasi antara daerah dekat permukaan dan juga daerah uh, di luar permukaan itu. Nah, kalau misalnya kita aduk, itu kan semua lautan kita aduk tuh. Artinya akan ada terjadinya pencampuran uh, analit di sekitar permukaan dan juga di daerah yang analitnya itu banyak konsentrasinya. Nah, akibat pencampuran ini mengakibatkan si jadi yang lama kelamaan yang awal mulanya itu uh, punya proses difusi adanya proses difusi, ada yang berpindah konsentrasi, tapi karena lama kelamaan si pengadukan ini menyamaratakan analit sehingga jumlah analit di si permukaan elektroda dan juga di sekitarnya itu akan sama. Nah, ini akibatnya terbentuklah si arus pembatas yang konstan ini. Jadi itu bedanya. Jadi ketika adanya pengadukan itu akan mengakibatkan difusi itu terganggu. Ketika difusi terganggu, jadi ketika pengadukan dilakukan, konsentrasi di permukaan elektroda dan lingkungan sekitarnya itu akan menjadi sama karena sudah saling bercampur semuanya. Yang mengakibatkan yang awalnya dia bisa meningkat, tapi karena sudah pada kondisi pencampuran yang sudah stabil, itu semua konsentrasinya sudah sama dan konstan ya, akhirnya akan mengakibatkan uh, pembacaan atau tidak terbentuknya puncak. Nah, sedangkan pada kondisi B itu kan lautan tenang ya, sehingga konveksi tidak ada, sangat minim, konveksinya sangat minim, didominasi oleh transport massa berupa difusi. Jadi difusi berlangsung secara optimal sehingga dapat memunculkan puncak dari uh, prosesnya tersebut. Kemudian yang kedua, jelaskan faktor-faktor utamanya. Nah, kalau kita mau menjelaskan faktor-faktor utama,
teman-teman harus ingat kembali persamaan eh, yang sudah teman-teman pelajari di UTS sebelumnya. Itu ada eh, yaitu persamaan Randle-Lefevre. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, eh, teman-teman bisa hanya langsung melihat dari persamaan ini saja. Jadi teman-teman bisa melihat karena di sini kan dibilang faktor-faktor utama yang mempengaruhi kenaikan arus untuk kedua kurva. Nah, untuk melihat kenaikan arus, teman-teman cukup memperhatikan eh, variabel-variabel apa saja yang ada pada persamaan Randle-Lefevre equation. Jadi nanti tanpa perlu teman-teman eh, mengingat jawaban yang panjang, teman-teman eh, cukup mengingat persamaan itu, persamaan Randle-Lefevre equation. Jadi persamanya itu ada sweep sweep rate-nya atau uh, V setengahnya, kemudian ada konsentrasi terlarut, ada C-nya, kemudian ada koefisien difusi, kemudian ada luas permukaan elektroda atau A, dan uh, jumlah elektron yang terlibat dalam proses tersebut. Jadi sebenarnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan arus. Jadi kalau teman-teman mau menjawabnya ya uh, dijawab saja dengan menyebutkan terlebih dahulu persamaan ini. Jadi secara garis besar kenaikan arus itu berdasarkan persamaan Randle-Lefevre equation, persamaan Randle-Lefevre yang dituliskan sebagai ditulis. Nah, itu dari persamaan tersebut ada variabel-variabel yang berpengaruh, yang memiliki pengaruh kuat terhadap pembentukan kenaikan arus. Nah, tinggal teman-teman sebutkan si variabel-variabel ini. Jadi nanti sembari mengingat-ingat jawaban di sini, teman-teman cukup saja mengingat si uh, persamaan Randle-Lefevre-nya ini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi arus pembatas. Jadi kecepatan pengadukan. Jadi semakin cepat kalian mengaduknya, arus pembatas kurva itu akan terbentuk lebih cepat. Jadi semakin cepat kalian mengaduknya ya uh, si arus pembatasnya itu akan semakin cepat terbentuk. Kemudian konsentrasi dan koefisien difusi. Jadi konsentrasinya itu kalau misalnya dia terlalu pekat itu juga akan mengakibatkan uh, proses pembentukan arus pembatasnya itu akan menjadi lebih lambat. Ya kalau misalnya konsentrasinya lebih kecil ya pembentukan si arus pembatas itu akan lebih mudah. Kemudian juga ada luas elektroda, kemudian ada temperatur, viskositas larutan. Semakin kental, semakin susah. eh, Semakin dia viskositasnya rendah, justru semakin mudah dia untuk menghasilkan arus pembatas. Kemudian penumpukan produk atau absorpsi di permukaan. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan penurunan arus melewati puncak. Itu ada depresi. Jadi dia akan mulai menurun karena tadi ketika si reaksi elektrokimia berlangsung terus-menerus, proses difusi berjalan terus-menerus, itu kan ada konsumsi konsentrasi dari lautan nyambak menuju permukaan elektroda. Nah, lama-kelamaan itu kan karena si elektronnya, karena si konsentrasi di bagian nyambak itu berpindah terus ke permukaan elektroda yang bereaksi, itu kan lama-kelamaan mereka akan berkurang kan konsentrasinya. Nah, ketika konsentrasinya sudah mulai berkurang, itu uh, akan mengakibatkan penurunan atau depresinya itu tadi. Kemudian pertumbuhan lapisan difusi atau penebalan lapisan batas, kemudian reaksi samping atau produk yang menghambat. Jadi produk elektroda atau absorpsi bisa menyumbat situs aktif elektroda sehingga arus menurun lebih cepat daripada yang diprediksi. Uh, Soal nomor 3 itu
berapakah kira-kira potensial terpasang baterai tersebut, kemudian manakah arus discharge terbesar, kemudian dengan data tersebut apakah cukup informasi bagi kita untuk menentukan kapasitas energi baterai. Jadi yang pertama, tadi kalau teman-teman lihat baik-baik yang di penjelasan sebelumnya tentang kronopotensiometri, uh, potensial terpasang baterai itu kan adalah ketika terjadinya adanya uh, garis yang lurus atau landai ketika setelah terjadinya penurunan yang tiba-tiba dari potensialnya. Jadi seperti tadi teman-teman bisa lihat uh, potensial terpasang itu adalah ketika potensial di mana mulai terbentuknya si garis-garis landai itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memperhatikan dengan sesama ya, dia itu berada di antara sekitar ini 3,9 sampai 4. Jadi itu potensial terpasangnya itu adalah 3,9 sampai 4 atau 4 volt. Kemudian mana arus discharge terbesar. Jadi arus terbesar itu ditunjukkan oleh kurva yang waktu discharge-nya paling pendek dan tegangan jatuh paling cepat. Nah, biasanya pada grafik ini kurva paling kiri itu adalah arus paling besar. Kurva yang lebih panjang itu berasal dari arus yang lebih kecil. Jadi arus discharge-nya itu terbesar adalah kurva yang habis paling cepat, itu paling kiri. Kemudian apakah data tersebut cukup untuk menentukan kapasitas energi baterai? Nah, kapasitas energi baterai itu diformulasikan dengan persamaan berikut. Di mana E sama dengan integral tak tentu dari V dikalikan dengan uh, tegangan potensial dikalikan dengan fungsi potensial dikalikan dengan fungsi arus terhadap perubahan waktu. Nah, dari grafik ini kita tuh hanya punya data uh, V dan T-nya, tetapi uh, kita tidak punya data arusnya. Jadi kalau dari secara grafik saja kita tidak bisa menentukan si atau informasi kita belum cukup untuk menentukan si kapasitas energi baterai. Kemudian selanjutnya itu adalah pembahasan soal 2024 nomor 1. Yang pertama itu adalah mengapa uh, tiga elektroda pada potensiostat, yakni elektroda referensi, elektroda kerja, dan elektroda uh, counter itu digunakan di uh, percobaan-percobaan elektroanalitik. Uh, Jawaban singkatnya itu adalah karena konfigurasi tiga elektroda itu digunakan agar potensial elektroda kerja itu dapat dikontrol dengan sangat akurat tanpa diganggu oleh arus yang mengalir selama reaksi elektrokimia. Jadi arusnya itu dibebankan semuanya kepada counter elektrodnya. Kemudian what are the main experimental features atau apakah apa saja poin-poin penting dari eksperimen yang dilakukan oleh si Harry-Foske ini yang membuat penemuannya terhadap direct current polarografi itu penting hingga saat ini. Jadi sebenarnya awalnya, jadi kenapa sih? Jadi dulu itu awalnya kan untuk proses analisis elektrokimia secara atau analisis suatu senyawa atau analit menggunakan reaksi elektrokimia itu biasanya menggunakan elektroda-elektroda tertentu, misalnya elektroda PT, karbon, AU, dan sebagainya. Tapi elektroda-elektroda ini sebenarnya punya kelemahan yaitu harus dicuci terus-menerus atau harus ya dibersihkan untuk menghindari falling. Nah, si Herovski ini pun berpikir daripada kita mencari daripada kita mengganti terus elektroda, bagaimana kalau kita menggunakan elektroda yang uh, sangat uh, mudah untuk dibersihkan atau paling tidak bisa untuk dikotori. Nah, oleh karena itu dia akhirnya menemukan si uh,
logam merkuri, cairan logam merkuri ini dalam penelitiannya, dalam eksperimennya. Nah, dari penelitiannya itu dia uh, menemukan poin-poin penting di sini bahwa dengan menggunakan elektroda merkuri yang menetes itu, karena permukaan elektrodanya itu selalu baru, itu dia akan menghasilkan tetesan merkuri yang jatuh terus-menerus, sehingga permukaan elektrodanya itu uh, selalu segar, sehingga meningkatkan reproducibilitasnya. Jadi uh, sangat baik, reproducibilitasnya dapat dipakai secara terus-menerus. Kemudian dia itu homogen dan halus. Kemudian juga stabil pada potensial negatif karena tadi jendela potensialnya itu luas, sehingga dia sangat mudah sekali untuk diaplikasikan untuk menganalisis logam-logam berat uh, pada masa itu dengan lebih akurat, dengan lebih sensitif. Nah, fitur duanya itu ada arus batas difusi, jadi sinyal yang proporsional dengan konsentrasi. Jadi dalam uh, penelitiannya itu, atau dalam eksperimen yang dia sudah lakukan sekian lama, dia melihat bahwa oh uh, ternyata si arus difusi ini ternyata proporsional dengan si konsentrasi analit. Nah, dia hasilnya itu akhirnya dia menghasilkan kurva arus potensial. Kemudian juga uh, kenapa ini penting pada zamannya? Karena pada zaman tersebut dia itu memberikan metode analisis kuantitatif pertama berbasis voltametri. Kemudian dia juga memungkinkan adanya deteksi jejak logam karena tadi uh, si merkuri ini kan sangat mudah untuk membentuk amalgam dengan logam-logam yang lain kan. Jadi uh, dan sangat sensitif dengan keberadaan si logam-logam berat tersebut. Oleh karena itu dia bisa uh, dengan sangat baik mendeteksi keberadaan logam berat even dalam konsentrasi yang rendah. Kemudian teknik otomatisasi ya di awal. Kemudian dia adalah fondasi dari voltammetri modern. Karena dari prinsip kerjanya inilah, makanya muncul metode-metode yang lebih modern seperti square wave voltammetri, DPV yang tadi, kemudian single voltammetri, stripping atau anodic stripping voltammetri dan sebagainya. Kemudian apa saja proses-proses yang penting dalam menghasilkan arus Faradik pada sel elektrokimia. Jadi proses utama apa saja yang diperlukan dalam memproduksi arus Faradik. Jadi arus Faradik itu sebenarnya adalah arus yang timbul karena reaksi redoks nyata atau transfer elektron pada permukaan elektroda. Jadi uh, proses utama pembentukan arus Faradik itu adalah yang pertama transfer elektron. Jadi arus Faradiknya itu bisa muncul karena ada transfer elektron karena dari proses oksidasi um, proses oksidasi reduksi itu kan akan mengakibatkan terjadinya pelepasan elektron. Nah, elektron ini kan yang nantinya menjadi arusnya itu, sumber arusnya. Jadi ya, uh, proses yang penting itu adalah proses ini, transfer elektron pada permukaan elektroda melalui reaksi redoks. Redoks menyediakan elektron yang nantinya dapat bergerak untuk menghasilkan arus. Kemudian yang kedua adalah transport massa. Eh, jadi setelah sebagian analit bereaksi, konsentrasinya di dekat elektroda itu menurun dan akrus digantikan oleh transport massa berupa difusi. Kemudian ada migrasi dan juga ada konveksi. Dan ketiga itu adalah adsorpsi atau desorpsi. Jadi jika analit itu menempel atau teradsorb pada permukaan elektroda, arus bisa berasal dari oksidasi atau reduksi molekul yang teradsorpsi atau menghasilkan puncak arus tajam dan sensitivitas bisa tinggi walau konsentrasi bulknya rendah. Kemudian yang keempat, reaksi elektromekanik atau kimia terdahulu. Jadi bisa saja eh, arus itu dapat diproduksi oleh karena adanya proses reaksi kimia yang terbentuk selama proses reaksi yang berlangsung pada sistem. Jadi ini ada 4 proses penting yang bisa menginisiasi adanya arus Faraday. Jadi ada transport,
ada transfer elektron melalui reaksi redoks, ada transport massa analit ke elektroda melalui difusi, migrasi, dan konveksi, kemudian ada absorpsi, desorpsi, dan juga ada reaksi elektromekanik atau kimia. Kemudian soal nomor 2, suatu potensial dengan range-nya itu 0 sampai min 0,7 volt terhadap standar Coulomb elektrod pada kondisi diam, di mana suatu lapisan planar merkuri atau elektroda planar merkuri itu yang berbentuk film itu uh, dimasukkan ke dalam larutan natrium nitrat dengan konsentrasi 0,1 molar, di mana point zero of charge dari si elektrodanya itu adalah minus 0,3 volt, uh, tanpa adanya spesies elektroaktif di dalam solusi tersebut. Itu mengakibatkan terjadinya penurunan arus terhadap respon, waktu responnya. Nah, pertanyaannya adalah um, apa uh, kejadian apa yang muncul uh, pada permukaan elektroda dan juga larutan yang mengakibatkan terjadinya penurunan arus dan juga decay ini. Kemudian tulislah persamaan yang mendeskripsikan hubungan antara si arus terhadap waktu dan berikan keterangan dari setiap parameter yang ada pada persamaan tersebut. Kemudian yang ketiga, jelaskan bagaimana data tersebut dapat dari data di atas yang dapat digunakan untuk sebagai informasi yang berguna tentang uh, waktu konstan dari sel elektrokimianya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi ketika potensial tiba-tiba diubah, jadi sebenarnya uh, soal ini itu tadi kan kita di awal sebelumnya di review materi itu kita ada yang namanya chronopotensiometri. Nah, soal ini sebenarnya itu adalah uh, salah satu bentuk lagi dari uh, metode krono, yaitu chronopotensiometri. Jadi yang di otak-atik itu adalah arusnya, dan kalau di chronopotensiometri kan potensial selnya yang di otak-atik. Nah, di sini kalau di chronopotensiometri uh, yang di otak-atik itu adalah arus terhadap waktunya. Nah, sebenarnya uh, peristiwa-peristiwa yang terjadi di metode chronopotensiometri ini kurang lebih sama dengan apa yang terjadi pada chronopotensiometri. Jadi mungkin di sini ada poin tambahan itu adalah uh, point zero charge-nya. Sebenarnya sih apa fungsi si PZC ini? PZC ini kan sebenarnya menjadi uh, informasi, uh, data yang informatif untuk kita agar kita bisa mengetahui bagaimana sifat dari permukaan elektrodanya. Kalau misalnya dia di bawah uh, 0,3, dia akan bermuatan apa? Kalau misalnya dia di atas min 0,3, dia akan bermuatan lebih apa? Nah, karena perbedaan muatan itu akan mengakibatkan proses pembentukan lapisan ganda. Jadi, misalnya di sini yang pertama itu adalah uh, perubahan muatan permukaan. Jadi, ketika uh, kita mengubah uh, potensialnya dari 0 hingga min 0,7, itu ketika dia di sekitaran 0, uh, min 0,1, min 0,2, itu kan atau min 0, dan min 0,1, itu permukaan High filmnya itu berada dekat dengan uh, PCC, dan saat di step ke minus 0,7, permukaan itu menjadi lebih negatif. Nah, lapisan ganda listrik itu harus menyesuaikan muatan untuk menyetel ulang distribusi ion di dekat permukaan. Dan penyesuaian muatan ini sama dengan mengisi kapasitor. Arus dari pengisian ini muncul segera setelah step dan cepat menurun saat double layer terisi. Kemudian peristiwa lain yang muncul pada proses ini
itu adalah migrasi ion dalam lapisan dekat elektroda. Kemudian ada resistansi larutan dan ada proses proteksi atau perumusan muatan atau di sini disebut sebagai absorpsi dan orientasi pelarut. Nah, untuk yang kedua itu jadi untuk soal pertama itu apa saja yang terjadi atau proses apa saja yang terjadi itu ada perubahan muatan permukaan, ada migrasi ion, ada resistansi larutan, dan ada proses proteksi atau adanya absorpsi dan orientasi pelarut. Itu yang terjadi ketika uh, tidak ada spesies elektroaktif yang bekerja ketika elektropotensial itu dikenakan pada metode kronopotensiometri ini. Nah, kemudian sebenarnya untuk menentukan persamaannya, jadi persamaannya itu sebenarnya bergantung. Jadi ada proses-proses yang ada dua model yang sering dipakai, yaitu model kapasitif dan model Cottrell atau difusi terbatas Faraday. Jadi kalau misalnya kita bilang tadi karena metode kapasitif, jadi metode kapasitif itu uh, akan terjadi apabila tidak ada uh, spesies elektroaktif. Sedangkan kalau Cottrell, karena Cottrell ini kan difusi, jadi difusi itu kan berarti uh, harusnya ada interaksi antara spesies elektroaktif dengan permukaan elektroda. Karena kan elektroda akan bisa bekerja kalau misalnya ada spesies elektroaktif. Sedangkan di soal, dia itu tidak menyebutkan bahwa di soal dia menyebutkan bahwa tidak ada spesies elektroaktif. Sehingga persamaan yang paling sesuai untuk menggambarkan uh, kondisi tersebut itu adalah dengan model kapasitif. Uh, yakni pengisian daya bayar. Itu ada persamaannya seperti yang ada pada slide dengan definisi parameternya. Tapi sebenarnya kenyataannya di praktiknya itu si model itu tidak ada yang benar-benar kapasitif dan tidak ada yang benar-benar Cottrell. Sebaliknya dia itu adalah gabungan dari uh, kedua metode tersebut. Jadi sebenarnya modelnya itu adalah seperti ini. I total pada waktu tertentu itu adalah I kapasitif ditambah dengan I faradiknya itu sama dengan uh, perubahan potensial terhadap uh, resistensinya, resistensi larutan dikali dengan uh, logaritma nilai pangkat ya seperti yang ada di slide ini. Jadi ini persamaan yang uh, lebih tepat untuk menggambarkan uh, kondisi ini. Jika kita menganggap kondisi ini adalah kondisi real atau kondisi yang terjadi atau kondisi yang paling sering terjadi dalam kondisi praktikal. Tapi kalau misalnya kita cuma mengacu pada soal bahwa uh, benar-benar tidak ada spesies elektroaktif yang bekerja, ya kita cukup menggunakan persamaan ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana uh, data itu didapatkan dan dapat digunakan sebagai informasi yang berguna tentang waktu, konstanta waktu dari uh, sel elektrokimianya. Jadi kalau misalnya kita uh, mau mencari waktunya, itu kita bisa menggunakan uh, fitting. Jadi kita bisa buat regresi linear juga dengan membuat plot arus versus uh, T-nya. Jadi nanti akan uh, kita dapatkan slope-nya yaitu min 1 per taunya per T atau tau sama dengan min 1 per slope. Kemudian itu kalau misalnya untuk mendeteksi eksponensialnya. Tapi kalau misalnya kita untuk mendeteksi apakah uh, kalau misalnya reaksi tersebut adalah atau proses tersebut berjalan dengan adanya difusi, uh, kita akan menggunakan persamaan linear dari persamaan yang satu ini. Jadi persamaan ini akan kita gunakan uh,
kita buat sebagai persamaan linear. Kalau misalnya kita pakai si RC atau kapasitif itu atau model kapasitif, kita cukup membuat persamaan regresi linear dengan menggunakan persamaan ini. Jadi nanti uh, cukup dengan menggunakan persamaan linear dari um, persamaan ini. Nah, selanjutnya uh, soal nomor 3 ini tentang bagaimana membuat uh, si elektroda ag-ag-Cl. Sebenarnya saya juga belum pernah membuat si elektroda ini, jadi sebenarnya kurang paham juga tentang bagaimana sih sebenarnya uh, atau tahapan yang paling ideal kalau misalnya kita buat itu di laboratorium karena belum pernah saya lakukan. Jadi yang saya jelaskan di sini itu lebih ke uh, berdasarkan pencarian di internet. Jadi jadi ada kawat perak murni yang diperlukan, kemudian harus ada lautan Cl jenuh, ada padatan AgCl atau kerak pada permukaan kawat perak. Kemudian langkah pembuatannya itu seperti yang ada pada slide, kita bersihkan kawat peraknya, kemudian kita lapisi lapisan AgCl-nya dengan bisa dengan metode elektrokimia atau dengan metode kimia saja, bisa dipilih salah satu. Kemudian setelah itu baru kita siapkan larutan internal. Dari situ baru kita pasang poros feed-nya atau junction-nya, baru kemudian kita sambungkan kawat perak ke sistem voltametrinya. Kemudian analisis elektrokimia itu dapat digunakan dalam dunia medis di masa depan. Eh, pada saya tidak dapat papernya, jadi kurang lebih di sini dia bilang pada jurnal yang sudah di artikel yang sudah dibaca itu menunjukkan bahwa differential pulse itu dapat digunakan untuk mendeteksi uh, human papilloma HPV atau human papilloma virus. Tapi sebenarnya juga ada keterbatasan sebenarnya dari penggunaan DPV pada proses analisis ini. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya apa sebenarnya tantangan yang paling krusial dalam menggunakan analisis elektrokimia dalam diagnostik medis. Jadi yang pertama karakteristik HPV yang menyebutkan teknik DPV sebenarnya. Jadi sebenarnya si DPV ini tidak terlalu uh, uh, halusnya adalah si DPV ini tidak terlalu optimal jika kita mau menggunakannya atau mengaplikasikannya untuk mengidentifikasi atau mendeteksi adanya human papilloma virus dalam uh, tubuh manusia misalkan. Nah, hal ini itu terjadi karena pertama si HPV ini tidak memiliki reaksi redoks intrinsik yang spesifik. Karena itu tadi dia terdiri dari DNA tersusun atas berbagai macam protein dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalian tahu sendiri bahwa kelemahan si DPV itu adalah dia kurang spesifik kalau misalnya berbicara dengan makromolekul atau biomolekul yang tersusun atas DNA ataupun protein-protein sehingga ya memang agak cukup sulit untuk menggunakan metode DPV secara langsung untuk mendeteksi human papilloma virus ini. Kemudian jumlah targetnya rendah. Jadi dalam sampel klinis, misalnya swab cervix atau cairan, jadi jumlah targetnya itu bisa sangat rendah. Jadi misalkan dia si penderita itu baru saja mulai memasuki masa uh, masa bukan masa jendela, masa inkubasi awal, tahapan awal, dia sebenarnya sudah terinfeksi tapi belum terlalu banyak si virusnya itu, tapi sudah ada dan sudah akan berkembang menjadi lebih banyak. Nah, kalau misalnya mau melakukan deteksi dini dengan kondisi jumlah virionnya itu rendah, nah si DPV itu tidak bisa karena
eh, LOD-nya DPV itu rendah tanpa amplifikasi. Tanpa amplifikasi itu tanpa modifikasi permukaan. Kalau misalkan ya kalian punya metode DPV dengan elektroda kerja yang lebih spesifik dan bisa sangat sensitif, mungkin saja bisa, tapi sebenarnya itu akan juga sangat susah untuk menemukan uh, elektroda yang sanggup menganalisis si human papilloma virus dalam kondisi dia jumlahnya sangat kecil dan masih juga berada pada matriks manusia yang sangat kompleks, itu pasti akan sangat susah. Kemudian juga yang ketiga, target besar dari permukaan terikat, kemudian kinetika transfer elektronnya buruk, karena binding atau ikatan DNA atau protein itu akan menghasilkan efek impedans dan menghambat transfer elektron. Jadi bukan puncak, jadi tidak akan menghasilkan puncak Faraday yang jelas. Eh, Kemudian interferensi matriks sampel, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, tubuh kita, tubuh manusia, cairan tubuh kita itu juga eh, susunannya sangat kompleks sehingga sangat susah eh, untuk menganalisisnya. Dan kemudian juga si HPV ini juga punya banyak banyak bentuk sehingga atau banyak jenisnya sehingga kalau misalnya cuma eh, kalau dia punya banyak bentuk yang berbeda ya berarti kan eh, si DPV ini tidak bisa secara spesifik untuk menganalisis target yang ingin dianalisis. Nah, kemudian metode elektrokimia apa yang cocok sebenarnya untuk ini jika kita masih mau tetap menggunakan pendekatan elektrokimia. Salah satu metode yang dapat digunakan itu adalah metode dengan menggunakan electrochemical impedance spectroscopy karena uh, dia itu dia itu akan sangat sensitif karena dia mengukur perubahan impedansi pada permukaan elektroda akibat ada binding biomolekul. Kalau tadi si DPV itu bergantung pada arus yang dihasilkan, sedangkan uh, kinerja atau kinetika transfer elektron dari DNA itu rendah, itu kan ya tadi seperti tadi DPV sangat bergantung pada kinetika transfer elektron, sedangkan DNA kinetika transfer elektronnya rendah. Nah, itu yang mengakibatkan dia susah untuk menganalisis si HPV yang tersusun atas berbagai protein. Nah, sedangkan si uh, EIS ini dia lebih kepada mengukur perubahan impedans berdasarkan banding antara uh, permukaan elektroda dengan biomolekul. Nah, ini kan lebih mudah untuk mengukurnya karena cukup melihat interaksi uh, impedans yang terbentuk akibat interaksi pada uh, elektroda sehingga uh, akan lebih mudah untuk menganalisis atau menganalisis si target yang mau kita uh, analisis. Tapi kelemahannya dia juga butuh instrumen frequency sweep atau data fitting. Itu mungkin teman-teman untuk pembahasan ini mungkin ada yang mau bertanya dulu. Halo? Aman, Kak. Ya, malah apa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Aman, Kak. Bisa dilanjutkan. Oke, bagaimana? Maaf, maaf. Apa ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada? Oke. Mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat di, sekali lagi mungkin bisa lihat di bagian notes di PPT itu sudah ada beberapa penjelasan tambahan mungkin yang bisa eh, teman-teman gunakan. Jadi mungkin eh, saran dari saya
perhatikan PPT-nya. Mungkin harus ingat-ingat apa saja yang dijelaskan Prof. Foto ya kalau tidak salah eh, di selama kalian kelas itu biasanya itu yang beliau masukkan ke dalam soal. Meskipun misalkan beliau tidak menjelaskan secara detail, tapi di PowerPoint-nya ada ya uh, harap dibaca isi semua isi dari PPT-nya. Walaupun kadang-kadang uh, informasinya tidak tersampaikan, tapi penting sekali untuk baca semua PPT yang beliau kasih ataupun artikel yang beliau kirimkan. Karena biasanya memang nah ya yang beliau ambil itu yang ada dalam PPT. Uh, terus ya tadi karena uh, mungkin teman-teman bisa baca-baca lagi tentang polarigrafi, potensiometri, voltametri, uh, metode-metode itu dan prinsip kerjanya, persamaannya yang paling penting, terus makna dari setiap persamaan yang diperlukan uh, dalam metode-metode elektrokimia. Kalau misalnya beliau mengajar tentang baterai, ya teman-teman perlu paham teknik karakterisasi baterai misalnya kayak misalnya tadi AES mungkin uh, itu mungkin teman-teman bisa pelajari uh, secara mandiri juga siapa tahu misalnya soal itu muncul lagi bagaimana teman-teman bisa menginterpretasi data AES-nya itu seperti apa kalau misalnya bentuk grafik dari AIS-nya itu seperti apa, itu teman-teman juga mungkin bisa pelajari itu dulu. Kalau misalnya memang teman-teman diajarkan tentang baterai atau teknik lain untuk pengukuran kapasitas baterai, kinerja baterai, itu juga bisa teman-teman uh, perhatikan metodenya. Metode apa saja yang dipakai atau karakterisasinya itu dengan apa saja. Hmm, mungkin itu saja dari saya untuk teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, sukses selalu untuk teman-teman semua. Jadi itu saja nanti saya kirimkan ke Kak Lilita ya Kak setelah ini. Oke, terima Mungkin kasih itu ya saja Mas saya kembali Rey. ke Kak. Oke. Ya, Ya, sekali lagi terima kasih Mas Rey sudah bersama kami untuk tutor TDKM malam ini. Semoga kita ketemu lagi di tutor-tutor selanjutnya ya Mas Rey. amin. Kalau Oke. ada. Oke. Sekian untuk malam ini saya tutup. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam, malam. terima kasih Mbak Lilita Mas Rai. Ya, selamat Selamat belajar ya. malam.